Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ada anak kelas 6B yang hebat. Hari ini kita bisa berjumpa kembali ya dalam pelajaran apa? IPAS. Jadi hari ini pertemuan yang ketiga. IPAS akan kita masuk ke bab 7, yaitu tentang apa? Ancaman dunia. Silakan nanti dibuka bukunya. Baik, sebelum kita pelajaran, tadi jam pertama sudah baca doa? Sudah. Hari ini yang udah masuk siapa? Iya. Yang udah masuk hari ini ada Davania, terus ada Ila ya. Jadi beliau sakit, kita doakan semoga cepat sembuh dan kita bisa berkumpul kembali. Baik anak-anakku, kalau kemarin kalian sudah mempelajari tentang ancaman dunia ya. Sekarang kita masuk yang kedua. Nanti sebelumnya Bapak tanya dulu, lingkungan apa yang sekiranya membuat kalian nyaman ditempati untuk tempat tinggal? Satu, kacungkan tangan. Zizi, apa sih? Lingkungan yang bersih, bagus. Apa lagi? Janu, lingkungan yang nyaman. Ya, jadi ada lingkungan yang bersih dan ada lingkungan yang nyaman. Terus yang kedua, sekarang untuk kira-kira kalau di sekolah, lingkungan yang bagaimana yang kalian impikan nanti kalau di sekolah? Silakan angkat tangan dulu Yola. Apa Yola? Lingkungan yang bersih sama. Nurin? Lingkungan yang sehat sama juga ya. Ada yang bersih dan ada yang sehat. Mungkin dari yang Putra ada yang mewakili? Regan? Enggak? Dada? Yang Putra? Arhan? Enggak? Tadi ajukan tangan. Jadi kalau kalian lihat di sekolah, kira-kira apa lingkungan yang kalian impikan untuk sekolah kita? Ya, silakan. Aman dan damai. Itu salah satu impi kalian. Jadi hari ini kita bermimpi untuk mempunyai lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan damai. Terutama bersih dari apa? Sampah. Iya, oleh sebab itu tugas kalian adalah menjaga kebersihan. Tadi sudah piket? Sudah. Ada yang udah piket? Ada ya, nanti yang udah piket kena hukuman nanti. Terutama yang Putra. Ya. Baik anak-anakku, jadi ini adalah materi yang akan kalian pelajari untuk hari ini. Kita akan mempelajari tentang pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Mungkin kalian sudah banyak lihat bahwa salah satu pengaruh ya aktivitas manusia terhadap lingkungan itu adalah apa? Ini adanya perubahan lingkungan. Jadi salah satu ekosistem dapat mengalami perubahan akibat dari dua faktor. Yang pertama itu adalah faktor apa? Alam dan faktor manusia. Ya, faktor alam contohnya apa? Longsor, betul, adalah faktor yang berasal dari alam atau berasal dari bencana. Kalau dari faktor manusia? Buang sampah sembarangan. Nah, limbah, bagus. Itu adalah salah satu faktor. Ini adalah salah satu faktor juga yang dibuat oleh manusia. Apa? Penggunaan bahan kimia. Jadi sebagian besar kegiatan manusia melibatkan penggunaan bahan kimia. Seperti apa? Ada pupuk, ada pestisida dalam pertanian. Ya. Bagaimana Pak caranya agar tanaman itu bisa subur? Apakah tidak boleh pakai pupuk? Boleh pakai, asalkan pupuknya yang berasal dari alami, misalnya dari daun-daunan dan sebagainya. Ya, berasal dari kompos namanya Sisi. Itu ya. Terus yang kedua, penebangan dan pembakaran hutan. Ini juga salah satu contoh faktor yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Ya, sekarang itu hutan sudah banyak yang gundul. Artinya apa? Di situ banyak terjadi penebangan dan pembakaran hutan. Sehingga apa? Kalau akibatnya hutan itu menjadi gundul, maka
sering terjadinya apa? Banjir, betul. Apalagi longsor dan sebagainya. Itu adalah pengaruh aktivitas manusia. Terus selanjutnya, nah, perburuan liar. Itu gambarnya apa itu? Badak. Badak bercula, salah satu satwa yang sangat dilindungi, sekarang sudah hampir punah. Karena di situ banyak diburu untuk diambil culanya, ya. Oleh sebab itu, aktivitas manusia selanjutnya yang bisa menyebabkan perubahan lingkungan itu adalah perburuan liar. Iya, sehingga di situ banyak mengganggu ekosistem. Ada lagi pembakaran bahan bakar. Nah, ini. Ada yang di rumahnya atau mungkin kalian masih punya sepeda motor yang pakai dutak yang banyak mengeluarkan asap? Kayak seperti apa? Air King dan sebagainya. Ya, fish air ya. Itu sekarang sudah banyak dibatasi karena di situ salah satu pengganggu keistimewaan alam, yaitu terjadinya bahan bakar. Sekarang sudah banyak mengalih ke sepeda motor yang matic dan sebagainya. Karena di situ adalah ramah lingkungan. Terus ini lagi, ada perusak terumbu karang. Apa terumbu karang? Terumbu karang itu adalah bagian rumah ikan yang ada di laut. Itu adalah terumbu karang. Jadi sekarang nelayan kalau nangkap ikan tidak lagi menggunakan jaring, tapi menggunakan apa? Bom atau bahan peledak. Di situ kalau diledakkan di bawah laut bisa merusak terumbu karang atau ekosistem yang ada di laut. Bisa buat tsunami. Ini ada pertanyaan, bisa buat tsunami? Tidak, tsunami itu terjadi karena pergeseran lempeng pada bagian bumi. Terus ada lagi ini yang mungkin kalian sering lakukan, pembuangan limbah dan sampah. Oleh sebab itu, ini saya harapkan kepada kalian, tolong nanti jaga kebersihan. Kalau sudah makan, dibuang sampahnya kepada tempat sampah. Ya, jangan dibuang sembarangan. Ya. Jadi yang paling sering kita abaikan. Saya sendiri juga kalau sudah makan ya, kadang lupa dibuang. Ya. Tapi ini harus kita mulai dari kesadaran diri kita sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya. Terus ada lagi limbah. Limbah apa misalnya? Yang berasal dari kita. Misalnya kalau kalian di rumahnya masih belum punya WC atau dibuang ke sungai, itu jangan sekarang ya. Tidak ada ya sekarang ya. Atau mungkin kencing sembarangan. Kalian kencing sembarangan itu juga tidak boleh. Di sana itu laseng. Itu limbah-limbah kalian mungkin dah ya. Laseng itu. Makanya kalau bisa jangan buang limbah sembarangan. Nah. Terus ada lagi pengambilan ikan secara tak terkendali. Melalui apa? Sekarang itu nelayan sudah menggunakan pukat harimau. Apa itu pukat harimau? Yaitu jaring yang bisa menjaring anak-anak ikan. Kalau dulu yang dijaring cuma ikan besar, sekarang yang dijaring anak-anak ikan pun bisa dijaring. Itu menggunakan pukat. Itu dilarang oleh pemerintah karena di situ generasi pada ikan bisa habis. Ya. Terus selanjutnya penambangan mineral. Ini terkait dengan apa? Penambangan yang terjadi di daerah-daerah, misalnya di situ nambang pasir, nambang apa emas dan sebagainya yang tanpa dikendalikan oleh pemerintah, artinya ilegal. Itu sangat berbahaya bagi penambangnya, juga berbahaya bagi lingkungannya. Oleh sebab itu, jadi saya harap kalian nanti untuk paham bagaimana proses aktivitas manusia itu bisa mengganggu perubahan ekosistem yang terjadi. Baik, selanjutnya perhatikan. Di sini ada video ya tentang bagaimana sampah itu
sangat mengganggu ini ya. Tahu ini? Ya. Jadi ini adalah contoh, suaranya kecil ya. Sering banget ketemu chef yang tahun 80-an. Nah itu mungkin Indomie yang kita makan kita masih SD sampai ke sini. Donald Trump, jangan buang sampah ke Indonesia. Indonesia bukan tempat sampahnya Amerika. Sampah plastik ini sulit diolah, Pak. Dan untuk ini harus dicuci, dikelet, itu butuh air yang banyak, buang ke sungai, dan itu dibakar. Nah itu mati, itu uang. Masyarakat bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Kalau mikroplastik dibanding ini, Tuh, perhatikan gambar. Jadi sampah plastik yang dibuang ketika kita makan itu tidak bisa diuraikan, ada di saluran pencernaan kayak juga. sehingga di situ akan dimakan oleh ikan. Maka di dalam ikan nanti muncul suatu penyakit yang bisa menyebabkan kanker. Bali kemarin kan sudah mengeluarkan regulasi untuk aktivitas reset. Ini salah satu usaha atau upaya dilakukan oleh manusia Kita ingin meraih untuk mengurangi sampah. Terus pemerintah pusat gimana nih tanggapannya? Aku pengen tahu itu aja sebenarnya. Harus ada yang wujudkan kata-kata agar waktu berjalan di pokoknya, karena dia takkan jawab pertanyaan tapi jawab bicara lebih bermakna jika kau pikir kau bilang kau lakukan. Selama saya masih bisa bersuara, saya tak akan berhenti berusaha demi semua yang kita cintai. Sudah. Jadi tadi sudah ada 2 tayangan tentang proses aktivitas yang dilakukan oleh manusia sehingga bisa menyebabkan perubahan pada ekosistem. Sekarang pertanyaannya, perubahan apa yang terjadi pada video yang kedua tadi? Ada yang mau jawab? Silakan ajukan tangan. Durin. Dari video yang kedua tadi, pada pantai tersebut apa yang terjadi? Di Adit, silakan. Perubahan lingkungan yang sebelumnya menjadi kotor sekarang bersih. Apa? Regan, silakan. Membersihkan sampah, salah satu usaha untuk membersihkan sampah. Yang lain? Silakan Zizi. Pantainya menjadi tercemar. Bali itu adalah tempat pantai yang bersih. Sekarang sudah tidak lagi karena sudah banyak tercemar oleh sampah-sampah plastik. Bagus, Adit, Regan, bagus, terima kasih jawabannya. Terus yang kedua, apa saja nanti aktivitas manusia yang dapat mengakibatkan perubahan pada lingkungan? Tadi sudah ada di situ. Salah satunya adalah apa? Membuang sampah sembarangan. Jadi itu adalah salah satu aktivitas yang paling sering kita lakukan. Sekarang untuk selanjutnya kalian akan silakan duduk sesuai dengan kelompok kemarin yang sudah dibagikan. Kita akan bekerja LKPD. Jadi di sini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya. Di sini ada 4 lembar atau 5 lembar. Nanti bagaimana tugas kalian? Yang pertama di situ, setiap siswa mengerjakan pada bagian ini. Jadi ada yang ngisi ini, terus ada yang mengisi bagian yang kedua, terus ada yang ketiga, yang keempat itu adalah ada yang mewarnai poster. Kemarin kan sudah bawa pensil warna? Ya? Iya.
Silakan langsung duduk sesuai dengan kelompoknya. Ya, langsung balik duduk. Nanti kalau sudah dapat ini boleh dibuka ininya. Dibuka nanti kalau sudah selesai staples lagi. Ya. Tidak apa-apa, bertiga tidak apa-apa. Ya. Ada yang ngerjakan soal, karena di situ ada 3 soal kalau tidak salah. Ada yang menggambar atau mewarnai poster. Tidak apa-apa, bertiga. Yola berdua. Tidak apa-apa, berdua. Iya, jadi tugasnya ada di sini. Ada yang mengerjakan ini, menjawab soal-soal, ada yang mewarnai, dan ada yang lanjut, ada yang memberi penjelasan. Silakan. Ya, dibuka dulu ininya. Staplesnya boleh dibuka biar kalian enak kerjanya. Langsung bagi. Ya, Opi. Nah, Aska. Kalian sudah mengerjakan LKPD. Jadi hari ini kita ada presentasi yang diwakili oleh kelompoknya Zizi. Ada Zizi, ada siapa lagi? Nurin, dan ada Aska. Sebenarnya ada satu, Fania, tapi tidak masuk karena sakit. Saya harap kalian dengarkan apa yang disampaikan oleh kelompoknya Zizi. Nanti silakan kalau ada jawaban yang kalian tulis yang tidak sama dengan jawabannya Zizi, mungkin bisa ditanyakan dan sebagainya. Ya, silakan kelompoknya Zizi bisa mulai. Sambil perhatikan. Ini ada gambar polisi. Soalnya nomor 1, berikanlah tanggapan yang logis terhadap gambar tersebut. Di gambar yang satu lagi, polisi yang mencemari udara. Polusi disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor. Polusi menyebabkan udara yang tercemar dan tidak baik bagi kesehatan. Untuk di gambar 1.4, apakah yang akan terjadi terhadap lingkungan akibat aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan contoh tersebut? Lingkungan akan menjadi kotor dan tercemar dan tidak baik bagi kesehatan semua makhluk hidup. Dan di soal nomor 3, apakah dampak aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan tersebut dapat ditanggulangi? Jawabannya tidak, karena sudah tercemar ke area yang luas. Silakan dilanjut. Pertanyaan kedua. Di lembar kedua ada pengaruh aktivitas manusia terhadap kehidupan. Pernyataannya, gempa bumi merupakan peristiwa yang mengakibatkan perubahan dalam ekosistem akibat aktivitas manusia. Jawabannya salah, karena gempa bumi adalah bencana alam yang natural. Lalu yang nomor 2, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat membuat eceng gondok tumbuh subur. Jawabannya salah, karena jika penggunaan pupuk kimia yang berlebihan akan membuat tanaman menjadi rusak. Terus? Nomor 3, pembakaran bahan bakar minyak di kendaraan menghasilkan oksigen yang berbahaya.
Jawabannya benar, karena menghasilkan polusi. Perburuan hewan secara liar dan terus-menerus dapat menyebabkan hewan menjadi langka. Jawabannya benar, karena ketika kita memburu hewan secara terus-menerus, populasi hewan akan semakin sedikit dan lama-lama akan menjadi banyak. Selanjutnya, limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan oleh suatu proses produksi. Jawabannya benar. Contohnya seperti limbah pabrik dan limbah sampah. Plastik dapat mencemari tanah karena sulit terurai oleh mikroorganisme pengurai. Jawabannya benar. Gas karbon dioksida yang dihasilkan dari asap kendaraan dan pabrik dapat berkontribusi pada pemanasan global. Jawabannya benar. Dan di lembar ketiga, ini ada kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi yang telah kami lakukan adalah cara belajar lingkungan yang baik, dampak perbuatan manusia, dan efek alami alam. Perbuatan manusia yang buruk kepada lingkungan dapat merusak ekosistem, lingkungan, hewan, dan benda berjenis. Di lembar terakhir kita ada poster jaga lingkungan stop pencemaran. Jadi seperti ini poster yang dibuat dari pemerintah. Di sini ada sungai yang tercemar karena limbah-limbah pabrik yang mencemari air. Mungkin sekian dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Sisi. Sudah jelas ya? Baik, kelompok yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari apa yang sudah dijawab dari poin pertanyaan 1, lembar 1, 2, 3 sampai poster. Ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah sesuai semuanya dengan apa yang sudah ada di situ? Sudah? Dada? Dada yang mau ditanyakan? Dada. Baik, kalau Dada silakan kelompoknya Zizi duduk. Terima kasih sekali lagi kepada kelompoknya Zizi, ada Nurin dan juga ada Aska dan nanti ada Fadia. Baik, anak-anakku kelas 6B, jadi itu sudah dijawab dari beberapa hal yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Zizi, baik dari pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga. Apakah kelompok kalian juga sesuai dengan apa yang sudah dijawab tadi? Sesuai? Sesuai ya? Sama ya? Jawabannya, jadi semuanya itu adalah dampak dari aktivitas manusia. Sekarang kesimpulannya tadi apa yang sudah kalian pahami dari kegiatan ini? Kesimpulan apa yang bisa dapat kalian sampaikan kepada dari kegiatan ini? Menjaga lingkungan sangat penting. Jadi apa yang kalian lakukan terhadap lingkungan sangat berpengaruh terhadap perubahan ekosistem. Oleh sebab itu, mulai sekarang mari kita bersama-sama menjaga lingkungan. Jadi lingkungan yang bersih juga berdampak positif terhadap kesehatan kita. Baik, yang terakhir dari Bapak karena ini sudah selesai. Sekarang bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari pada pelajaran hari ini? Senang. Iya. Apalagi ada yang mewarnai tadi. Ada yang tidak senang? Senang semua, alhamdulillah. Terus apa saja yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Kelompoknya ilmu dan pengetahuan. Kelompoknya Velo, apa yang dapat kalian pelajari dari ini? Apa yang kalian dapatkan pada pelajaran hari ini? Pelajaran hari ini mengetahui apa? Mengetahui hal-hal apa yang dilakukan oleh manusia berpengaruh terhadap ekosistem lingkungan, dan terutama hal-hal yang buruk. Iya. Baik anak-anakku, karena waktu sudah selesai, untuk selanjutnya silakan kalian nanti pelajari pada bab 7, yaitu tentang bahaya, atau nanti ada kaitannya lagi terkait dengan apa? Tentang bahan lingkungan yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui.
Baik, sebagai akhir bagi penutup kali ini, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian. Nanti sudah ini kalian boleh istirahat dan sebagainya. Tolong dikumpulkan sekali lagi LKPD-nya biar nanti saya step plus lagi ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.